Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar jemaat pagi hari ini? Luar biasa jemaat. Haleluya. Luar biasa jemaat. Ya. Saudara punya Tuhan luar biasa. Kita harus menjadi umat yang luar biasa. Menjadi pribadi yang hebat, ya. Seperti Tuhan kita. Karena kita cermin dari Tuhan kita. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka kitab Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Sama-sama kita baca ayat ini jemaat. Perbiasakan kita datang ibadah membawa Alkitab, paling tidak Alkitab elektronik. Agar kita terbiasa membaca firman Tuhan bersama-sama dalam setiap persekutuan ibadah kita. Mari yang bisa membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9, 10, 11, 3, 2, 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat naik ke surga." Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh dunia dan lebih spesial kita umat GBDI dipastikan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu agenda atau kalender peringatan keagamaan sebagai umat Kristiani yang setiap tahun kita rayakan. Sebenarnya peringatan kenaikan Yesus ke surga itu punya popularitas yang sama dengan peringatan-peringatan yang lain. Apa itu Natal, Paskah, dan sebagainya. Tapi hari ini, puji Tuhan, kemurahan anugerah Tuhan Yesus, kita bisa disempatkan Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang sangat bersejarah, sangat langka, dan luar biasa bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya ada 5 item yang terkait dengan kehidupan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus akan menggenapi dalam hidup kita. Item yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang lebih keren, lebih populer, dikenal sebagai hari Natal. Hari lahirnya Tuhan kita, yang biasanya kita rayakan setiap bulan Desember. Nah, hari Natal adalah hari di mana Tuhan Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, kemudian Allah dan Tuhan itu menjadi manusia. Menjadi manusia tidak berarti Allah itu berinkarnasi. Karena menurut saya kata inkarnasi itu kurang tepat. Kurang up to date. Karena kata berinkarnasi itu sebenarnya artinya berubah bentuk. Ya, contoh seperti Satria Baja Hitam. Ya.
Dari hitam menjadi putih, dari putih menjadi merah dan sebagainya. Dalam peristiwa Natal tidak demikian. Allah tidak berubah seperti itu. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan Allah menjadi manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya ini menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya itu dia disebut Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kejadian ini jadi secara manusiawi. Artinya Tuhan harus melalui proses kelahiran seperti lazimnya kita manusia. Cuma yang berbeda, kita terlahir karena genetika manusia. Karena benih orang tua kita, para leluhur kita. Sementara Tuhan Yesus itu terlahir tidak melalui genetika seorang manusia. Tapi kelahiran Yesus itu karena karya keajaiban kemahakuasaan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi meskipun begitu, Tuhan itu tidak arogan, tidak sewena-wena. Karena itu untuk meyakinkan kita umat manusia, Allah ini perlu menjadi manusia melalui proses kelahiran. Hanya beda genetika. Genetika Yesus Kristus adalah genetika Roh Kudus. Karena itu karya kelahiran Yesus Kristus ini ada kudus. 100% murni kekudusan, kesempurnaan itu ada pada Tuhan Yesus. Sedikit pun tidak ada celahnya. Surat Petrus mengatakan tidak ada cacat dan celah yang kita bisa temui dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kita mau bolak-balik ya, dari depan, dari belakang, samping, kiri, kanan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, benar-benar bening, benar-benar steril dan sempurna. Beda kayak kita manusia. Karena kita terlahir dari genetika manusia, benih manusia, itulah sebabnya kita ini tidak sempurna. Sebab kita terlahir membawa produk bawaan dari leluhur kita. Nenek moyang kita Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Lain halnya kalau Adam dan Hawa itu melahirkan sebelum mereka jatuh. Tapi kelahiran dari anak-anak Adam itu terjadi setelah kejatuhan mereka. Itulah sebabnya dosa bawaan ini melekat kepada setiap orang. Tidak mengenal suku, etnis apapun. Jangankan kita orang bangsa kafir, kategori bangsa kafir. Orang Israel yang disebut sebagai umat pilihan juga tanpa kecuali. Mereka yang terlahir sebagai manusiawi, mereka pasti ada kekurangan, kelemahan, kesalahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari orang yang sempurna, saudara tidak pernah temukan dalam dunia ini. Tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada anak muda, pemudi, saudari yang sempurna, istri, suami yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya satu, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sempurna, itulah sebabnya Tuhan Yesus ini dapat mengampuni dosa kita. Dia dapat menebus segala kelemahan, kelemahan dosa kita apapun yang kita perbuat. Karena dia sempurna, dia itu menjadi juru selamat kita. Dia menjadi ikon, menjadi panutan dalam hidup kita. Dia menjadi parameter kebenaran dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Parameter kebenaran itu Yesus. Makanya Yesus dalam satu konteks firman Tuhan, dia pernah berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Itu item yang pertama. Item yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus yang dikenal sebagai peringatan Paskah. Kita baru lewati kurang lebih sebulan yang lalu. Cuma menurut saya, kadang-kadang saya melihat ada sedikit penyimpangan tentang Paskah. Karena banyak gereja menempatkan Paskah itu bukan hari Jumat,
Tapi mereka menempatkan Paskah itu, peringatan Paskah hari Minggu. Sementara hari Minggu itu bukan lagi kematian, tapi sudah kebangkitan. Nah, iman Kristiani yang benar itu harus mendeklarasikan, menyatakan bahwa Jumat itu bukan sekedar Jumat Agung, tapi itulah Paskah di mana Yesus Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Karena kalau kita hanya sekedar menyebutkan Jumat Agung, masih ada juga Masjid Agung, ada juga Umar Agung dan sebagainya. Sayang sekali ya, hakikat ya, kebenaran yang luar biasa, pengorbanan Yesus yang begitu hebat, dahsyat karena dia cinta saya dan saudara. Kemudian kita tidak menempatkan sebaik-baiknya karya, pengorbanan, kebenaran ini tidak bisa diubah. Paskah itu hari Jumat dan ini harus dipegang oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Item yang ketiga adalah kebangkitan Tuhan. Dia bangkit dari orang mati, kita sudah lewati, dan hari ini item yang keempat, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah item ini diselesaikan, misi dan tugas yang mulia ini diselesaikan oleh Yesus, masih ada satu item, masih ada satu bahagian, masih ada satu nubuatan kegenapan yang Tuhan akan laksanakan. Dan kita percaya kalau keempat item ini sudah terjadi dan setiap tahun kita secara rutin merayakan, menyambutnya, kita juga harus imani dan percaya masih ada satu item yang kita sementara tunggu-tunggu dan seluruh dunia sedang menanti-nanti dan akan menatap kejadian yang luar biasa, spektakuler ini yang akan datang ketika Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Amin, saudara. Haleluya. Hari ini dia naik ke surga. Sekalipun hanya peringatan. Sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang silam. Seperti Nats ini berkata, sebagaimana kamu melihat ia terangkat ke surga, demikian pula ia akan kembali dengan cara yang sama. Dengan kata lain, kenaikan Yesus Kristus ini tidak lepas satu paket dengan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan dan kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi 5 item ini melekat dalam pribadi Yesus yang Yesus akan laksanakan dalam dunia ini. Nah, satu item yang kita sementara tunggu yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, Yesus berkata, jangan kamu gelisah, karena aku kembali kepada Bapa. Dalam momen kenaikan ini, dalam rangka kenaikan, Yesus berkata seperti itu sebelum dia naik ke surga, jangan kamu gelisah, aku pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila tempat itu sudah selesai, aku akan kembali untuk menjemput kamu. Nah, kembalinya kapan? Ini misteri. Nah, saya katakan tadi pagi, sebenarnya ada 3 misteri, ya, rahasia Tuhan yang sampai sekarang ini tidak pernah diketahui. Misteri yang pertama itu kematian. Ya. Ini dalam sejarah tidak ada yang pernah tahu. Orang bisa ke bulan, ke Mars. Orang bisa kemana-mana. Orang bisa menyelidiki isi bumi ini. Sampai alam semesta, manusia bisa tahu kondisinya seperti apa. Meskipun belum 100%. Tapi minimal sebagian besar sudah pada tahu. Tapi menyangkut dengan kematian ini tetap misteri. Dan kita sedang antri untuk menuju kematian ini. Setiap saat bisa terjadi. Karena kematian adalah hukum yang tidak pernah diubah oleh Tuhan. Sejak kejatuhan manusia, kematian itu sudah terjadi, berjalan secara alamiah.
tidak akan diubah dan tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tuhan menyimpan rapat-rapat ini dan tidak ada seorang pun yang tahu. Kita hanya tahu mempersiapkan diri dan kita akan tahu kapan kita, yang pasti satu saat kita akan dipanggil Tuhan, akan mati, kita tinggalkan dunia ini. Kita sementara antrean, ya, ada antrean yang panjang, ya, menantikan peristiwa ini, ya. Kita tidak tahu, tapi saya percaya kalau kita setia, kita punya niat baik, kita punya komitmen yang baik, yang tulus, yang mulia bagi Tuhan, percayalah, jadwal kita bukan hari ini, jadwal kita bukan hari besok. Tuhan akan pelihara kita, mengizinkan kita hidup dengan usia yang panjang. Amin, saudara. Ada contoh dalam Alkitab, Raja Hizkia, ya, ketika dia berdoa dan dia berkata, Tuhan, Engkau tahu aku telah hidup setia dan benar di hadapan hadirat. Tuhan berkata, kalau begitu melalui hambanya, umurmu diperpanjang, ditambah lagi. Begitupun saya percaya dengan kita anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apa yang disebut misteri ini, yaitu kematian. Sementara orang-orang dunia ini pada takut, karena kematian setiap saat bisa terjadi, bisa datang menjemput kehidupan saya. Pilih kasih, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau orang tinggi, mau orang terkenal, mau artis, mau rakyat biasa, siapapun di dunia ini pasti akan antrian menuju kematian. Tapi bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh setia dan punya komitmen untuk mencari Tuhan lebih baik, lebih bertekun dalam iman, mengasihi Tuhan, mau mengambil bagian, mau support pelayanan pekerjaan Tuhan, mau lebarkan pekerjaan Tuhan di bumi, khusus di Labuan Bajo ini, percaya umur kita akan dipertambah oleh Tuhan. Haleluya. Ada satu masa usia yang panjang. Tuhan akan beri kesempatan pada kita. Setiap orang yang punya komitmen yang baik dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan dia waktu, ya. Tuhan akan memberikan dia tahun-tahun dan waktu yang luar biasa untuk dia bisa menikmati, karena dia punya komitmen untuk terus setia dan mau melayani Tuhan dan mau mendukung pekerjaan Tuhan, berkarya menjadi saluran berkat bagi orang-orang baik untuk membawa setiap orang kalau bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Misteri yang kedua adalah kerajaan surga. Surga, ya. Saya katakan, semenjak kecil saya sudah sering dengar para hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan senior, ya, selalu mengkhotbahkan dan mengajarkan, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat, ya, seperti itu. Tapi setelah saya jadi pendeta, bahkan mengajar, berkhotbah, memberitakan di mana-mana, hei umat bertobat, hei saudara bertobat, percayalah Tuhan Yesus supaya kalian masuk surga. Tapi surganya di mana ini? Saya pun pendeta yang berkhotbah tentang surga ini tidak pernah tahu. Ada yang tahu di mana surga di sini? Tidak ada. Kalau Bali kita tahu, Kupang kita tahu, Hawaii kita tahu, memang ada di bumi. Kita tahu. Amerika kita tahu, ya? Tapi surga kita tidak pernah tahu. Tapi beritanya di mana-mana dikumandangkan, disampaikan, ya, diberitakan di mana-mana, disaksikan. Tapi tepatnya surga ini di mana kita nggak pernah tahu. Karena memang ini bagian kedua yang menjadi misteri, disimpan oleh Tuhan rapat-rapat, ya, disimpan oleh Tuhan rapat. Kita tidak pernah lihat, tapi percayalah saudara-saudara, seperti angin, kita tidak pernah lihat tapi kita rasakan, kita alami, kita disentuh oleh angin. Bahkan tidak sedikit orang bukan hanya disentuh oleh angin, tapi mereka masuk angin. Kita tidak lihat hal-hal ini, tapi ini realita yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya kematian, tapi surga yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai rumah kita. Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa di surga
dan kalau sudah selesai membuat rumah kalian, aku akan datang untuk menjemput kita. Itu berarti Tuhan mengingatkan kita lewat peristiwa kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, bahwa rumah kita bukan di dunia ini, rumah kita bukan di bumi ini, tapi rumah kita ada di surga. Amin, saudara. Dalam konteks iman Kristiani, ya, saya tidak berbicara sebagai menteri perumahan, enggak. Ya, bukan. Saya tidak bicara sebagai profesi, ya, pengusaha properti, ya, bangun rumah perumahan, teman. Tapi saya bicara sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan kita jemaat Tuhan, supaya apa? Kita jangan hanya fokus pada dunia ini. Karena dunia yang kita lihat ini, dunia yang kita pandang ini, dunia yang kita nikmati, dunia di mana menjadi rumah kita, menjadi aktivitas kita, menjadi lahan pekerjaan kita, mencari kehidupan dunia di mana kita berpijak, kita berdiam ini, kemanapun kita pergi selama kita di dunia, ini bukan rumah kita. Kita hanya tinggal di dunia ini sementara. Yesus berkata, aku akan kembali untuk membuat rumah kita. Kalau rumah itu sudah selesai, aku akan datang kembali untuk menjemput kita. Artinya rumah kita di dunia ini, termasuk rumah kita, tempat kita di Labuan Bajo ini, bukan rumah yang kekal, bukan rumah yang sesungguhnya, tapi rumah kita yang sesungguhnya ada di surga. Meskipun itu misteri, tapi dengan iman kita percaya ada. Ada pujian mengatakan di seberang sana, ya, di balik kehidupan ini, ya, di belakang langit biru, ya, ada surga menanti kita. Haleluya. Haleluya jemaat, ada surga. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak perlu punya rumah, kita tidak perlu punya apartemen, kita tidak perlu punya lahan. Silakan, kita mau cari sebanyak mungkin, puji Tuhan. Kalau Tuhan beri kita rezeki, kalau Tuhan beri kita berkat, silakan. Anda mau beli semua Labuan Bajo ini, tidak ada masalah. Tidak ada dosa di sana, tidak ada yang salah di sana. Tapi firman Tuhan cuma mengingatkan kepada kita, apapun yang kita punya, kita miliki sebanyak apapun di dunia ini, apartemen berapa tingkat, rumah berapa tingkat, rumah mewah seperti apapun, ingat kita hanya tinggal sementara. Kita bukan punya rumah yang kekal, kita punya rumah setiap orang yang percaya yang kekal di surga bersama Tuhan nanti. Sebab semua di dunia ini kita akan tinggalkan nanti, akan berlalu. Nah, tapi sementara jangan dijual, Pak. Ya. Itu investasi kalau di Pulau Labuan Bajo. Kemarin saya datang di sini masih sederhana. Ya. Tanah-tanah sini masih murahan. Makanan masih. Tapi sekarang udah nggak ketemu lagi. Sudah berubah. Gereja ini kemarin aduh sederhana banget. Sekarang ini wah begitu mulia. Begitu hebat. Pastorinya kayak hotel. Begitu bagus sekali ya, indah sekali, begitu mewah, luar biasa. Ini semua karena jemaat. Haleluya, bukan karena gembala saudara, bukan. Mereka cuma dipercayakan Tuhan. Tapi apa yang kelihatan ini semua karena karya jemaat, karena dukungan jemaat, karena uluran tangan saudara. Karena berkat yang saudara bagikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga bisa tampak ini semua. Karena itu yang paling bahagia sebenarnya bukan gembala. Mestinya jemaat. Haleluya. 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 Mesti yang lebih happy harus jemaat. Karena ini hasil karya jemaat. Karena ini hasil uluran tangan saudara. Hasil derma saudara. Hasil nasar saudara. Bisa kelihatan seperti ini. Tapi apapun yang kita lihat mewah, indah di dunia ini jemaat. Ini cuma sementara. Ini cuma darurat. Satu waktu akan dibongkar Tuhan. Tapi percayalah, kita punya rumah di surga.
Amin, saudara. Haleluya. Saudara pingin ke surga? Haleluya. Pingin ke surga jemaat? Haleluya. Kapan kita mau pergi ke surga? Tunggu Yesus datang kali yang kedua. Nah, sekarang yang menjadi tantangan adalah kedat item yang kelima, ya. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Seperti Nas tadi berkata, seperti kamu lihat dia naik ke surga, dia pun akan datang dengan cara yang sama. Kalian akan menyaksikan, seluruh dunia akan menyaksikan. Ada live di mana-mana, ada siaran langsung di mana-mana. Orang bukan hanya lihat di YouTube, tapi live, pribadi lepas pribadi, melalui handphone mereka. Mereka akan melihat Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi kapan kejadian ini? Kapan kegenapannya? Ini juga misteri. Misteri yang ketiga, yang Tuhan simpan rapat-rapat. Tahukah saudara, di dunia ini yang paling berkompeten Tuhan, bukan PBB, ya? Bukan pemerintah, bukan siapa-siapa. Pemerintah berubah, aturan berubah di dunia ini. Cuma Tuhan aturan nggak pernah berubah. Cuma Tuhan punya firman yang tidak pernah berubah. Dan paling berkepentingan di dunia ini adalah rencana-rencana Tuhan yang besar. Satu persatu akan digenapi dalam kehidupan Kristus. Dan kalau 4 item ini sudah digenapi oleh Yesus dalam kehidupannya, maka kita percaya item yang terakhir, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua, pasti akan digenapi. Satu saat akan terjadi. Orang percaya, tidak percaya, orang menolak, orang tawar hati, orang bimbang, orang mau tinggalkan Tuhan. Siapapun tidak bisa membendung rencana Tuhan. Rencana ini pasti terjadi pada akhir zaman. Dan kita sudah hidup pada akhir zaman. Saya nggak bisa katakan tinggal selangkah lagi. Sudah di ambang pintu. Karena sejak kecil saya sering dengan khotbah. Pendeta-pendeta pada khotbah. Yesus akan datang kembali. 50 tahun, 60 tahun yang lalu, sampai sekarang ini khotbah kedatangan Yesus kedua kali begitu marak. Begitu viral di mana-mana. Diangkat dalam gereja. Ya. Bahkan Nabi Henok pernah bernubuat. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu umatnya. Dia nubuatkan itu berapa ribu tahun yang lalu. Tapi kedatangan Yesus tetap masih misteri sampai sekarang. Ada apa? Apakah Tuhan ingkar janji? Apakah Tuhan bohong? No, jemaat. Tidak. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita justru sering ingkar janji. Kalau kita sering bohong, tapi Tuhan ini tidak pernah ingkar janji. Kalau dia berfirman pasti dia akan genapi. Kalau dia akan datang katakan aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu pasti terjadi. Tinggal waktu, timing yang tepat. Kita akan melihat ke depan kapan itu misteri. Itu rahasia Tuhan bagi kita. Kenapa seperti ini? Terkesan Tuhan menunda-nunda kedatangannya. Sementara yang lain-lain, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, bisa dikatakan waktunya begitu dekat. Waktunya begitu dekat. Coba saudara hitung, lihat. Kelahiran, sampai kematian, kebangkitan, kenaikan. Itu kurang lebih waktunya 30-an tahun. Tidak sampai 50 tahun. Dekat. Sementara item yang terakhir ini, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua, begitu jauh. Sudah 1000 tahun berlalu, 2000 tahun berlalu. Kenyataannya belum ada. Apakah ini bohong? Ya, tidak, saudara. Yesus akan tetap datang. Orang percaya, orang bohong. Orang mau tinggalkan Tuhan. Orang mau tawar hati, orang mau bimbang. Bukan halangan bagi Tuhan.
pasti Tuhan akan mengerjakan rencana. Dia akan datang kali yang kedua. Dia akan menggenapi firman-Nya. Karena ini item yang terakhir, item yang paling dahsyat. Karena ini akan mengakhiri seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya item yang terakhir ini misteri dan Tuhan akan simpan rapat-rapat dan Tuhan rahasiakan dan terkesan Tuhan menunda-nunda waktunya. Karena Tuhan punya kepentingan bagi kita dan kepentingan itu patut kita sambut dengan sukacita. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Saya ingin membawa kita membaca satu nats sebagai nats yang terakhir. Mari kita lihat dalam kitab 2 Petrus atau surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang ketiga. Atau saya pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, sama-sama kita baca ayat ini, ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, sama-sama jemaat kita baca 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan katakan amin. Amin, saudara. Kenapa Tuhan belum datang? Sudah ribuan tahun. Bukan hanya 1-2 tahun setelah kenaikan. Tapi kenaikan Yesus setelah 2000 tahun. Bahkan sudah 2023. Tanda-tanda kedatangan Tuhan belum datang. Belum nyata. Ya? Belum kelihatan. Kapan Tuhan datang masih misteri. Nah, firman Tuhan berkata apa? Ada alasan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan ingin memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bisa mengenal Dia. Haleluya. Tuhan ingin untuk memberi kesempatan kepada setiap orang supaya mereka berbalik dan bertobat dari dosa-dosanya. Supaya mereka itu diampuni dan diselamatkan. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun di dunia ini binasa. Baik orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, mau suku apapun. Yesus cinta segala bangsa. Ada pujian anak-anak sekolah minggu seperti. Amin, saudara. Saudara bayangkan kalau Tuhan datang 50 tahun yang lalu. Kebanyakan dari kita yang ada ini binasa. Kalau Tuhan datang 100 tahun yang lalu, jangankan saudara, saya pun binasa. Karena saya tidak punya kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur. Karena itu nats ini berkata, Petrus berkata, bukan karena Tuhan ingkar janji, bukan karena Dia bohong, bukan karena firman-Nya ini bohong, ya. Bukan karena Tuhan berdusta, bukan karena Dia Tuhan yang berubah. Tidak, Dia tidak pernah berubah. Zaman mau berubah, orang mau berubah. Firman Tuhan akan digenapi. Tapi luar biasa di sini Tuhan ingin memberi kita kesempatan supaya kita capai apa yang diinginkan Tuhan, supaya kita berbalik, kita bertobat. Kalau kita jauh, mari kita datang. Kalau kita kurang setia, mari kita setia. Kalau kita kurang tekun, kurang rajin, mari kita mau menjadi pribadi yang rajin, mau berlomba-lomba cari Tuhan, beribadah melayani Tuhan, kita mau berkarya untuk kemuliaan Tuhan jauh lebih baik dari kemarin-kemarin. Amin, jemaat. Saudara sudah percaya Tuhan, tapi masih ada keluarga kita, masih ada famili kita, kerabat kita, mungkin suami, anak, ya, tetangga kita, orang-orang baik yang kita kenal. Tapi mereka masih jauh dari Tuhan. Mereka belum mengenal Yesus. Haleluya. Mereka belum mengenal Yesus. Itulah sebabnya Tuhan ini baik sekali. Dia belum mengunci, Dia belum menutup pintu kemurahan Tuhan. Pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Pengampunan masih ada.
Firman Allah berkata orang yang jatuh masih bisa diangkat. Orang yang salah masih bisa ditegur. Masih bisa diampuni apapun yang kita perbuat selama kita hidup dalam dunia ini. Sementara menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan ini. Kalau kita masih ada, kita masih hidup dan Yesus juga belum datang. Itu artinya Tuhan mau pakai kehidupan saya dan saudara. Dia mau kita mau bertumbuh dalam iman. Dia mau kita menjadi saluran berkat. Dia mau kita mau memberkati orang-orang lain. Kita mau bersaksi kepada orang-orang lain. Supaya mereka datang, supaya jangan mereka binasa. Karena apa? Kita satu saat akan tinggalkan rumah kita di dunia ini. Karena apa? Sesungguhnya rumah kita ada di surga bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mau bertambah setia. Masih ada waktu kita untuk lebih baik. Saudara bersyukur, Tuhan menciptakan manusia. Itu tidak permanen, tidak sempurna. Dalam arti kata tidak catat, tidak bercatat. Tapi manusia itu diciptakan, kita terlahir sebagai manusia yang bercacat. Tapi puji Tuhan kabar baik. Tuhan memberi kita waktu dan tempo. Bisa berubah menjadi baik. Haleluya. Jadi kalau Tuhan belum datang, bukan karena dia bohong, bukan karena dia ingkar janji, bukan firman Tuhan salah, bukan Tuhan sudah berubah sikap, enggak. Tapi Tuhan ingin beri kesempatan seluas-luasnya bagi kita. Dia beri kita waktu untuk kita bisa menjadi pribadi yang baik, luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Musik, mari kita datang. Kita akan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, Tuhan baik bagi kita jemaat. Sementara kita di dunia mari, kita fokus juga untuk Tuhan. Samping kita berusaha bekerja keras, kita mencari nafkah, silakan. Please, Tuhan tidak pernah melarang kita bekerja, kita sekolah, kita mengejar perkara-perkara, kebutuhan hidup silakan. Tapi jangan lupa, ada Tuhan, ada juru selamat, rumah kita di surga. Rumah kita di surga, di bumi ini kita cuma diam sementara. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian peganglah tanganku Roh Kudus. Dan apa yang seterusnya. Kita akan lakukan pujian ini jemaat, kita akan berdoa, bersyukur Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat. Mari saya jemput jemaat kita berdiri, lakukan pujian dengan iman. Tuhan begitu baik, Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita terhilang. Dia mengingatkan kita bahwa rumah kita yang sesungguhnya di surga. Tanah air kita yang sesungguhnya di surga. Bukan di bumi ini. Orang cuma menumpang di bumi. Kita hanya menumpang di bumi ini. Kita tidak hidup permanen di dunia ini. Tapi hidup kita sesungguhnya ada di surga. Surgalah tanah air kita. Haleluya, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat. Ikuti jalan. Kali lagi peganglah tanganku Roh Kudus